Malam Bang Suang. Ya, iya Bang, salam. Ya, salam hormat, salam dari Papua. Siap-siap, salam hormat kembali dari Makassar Abang. Ya, Ini ada tema siapa? terkait buat apa ke surga. Oke, Silakan. temanya buat apa ke surga ya Bang Suang? Siap. Mau menjawab di Katolik, kalau kita di Katolik ya Bang Suma ya. Iya, Di sini ada Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti Yesus ini ke surga menyediakan tempat bagi umatnya. Artinya kita ke sana berarti sudah ada tempatnya. Di sana kumpul bersama pendahulu kita, keluarga kita yang sudah lama meninggal. Karena di sana kan tempat hidup kekal abadi selamanya. Begitu ya Bang Sumaya? iya betul. Ya, siap. Terus Bang? Saya mau tanya nih Bang Suma, kalau menurut ajaran Islam gimana ya Bang Sumaya? Kalau di Islam itu ke surga, dalilnya jelas. Orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanannya dalam dinul Islam akan aku pertemukan kelak di surga. Kami tidak sedikit pun, kata Allah, mengurangi kebaikan amal yang mereka telah lakukan ketika hidup di dunia, dan setiap orang terikat dengan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Jadi di Islam tujuan ke surga adalah untuk hidup kekal, bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai, istri, anak, dan seterusnya. Untuk berbahagia Bang, di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sengsara, nggak ada penyakit, tidak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada cemburu. Yang ada hanya kebahagiaan semata bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Betapa bahagianya itu, betapa indahnya. Nah, tadi ketika abang saya ini mengambil data bagaimana di dalam Yohanes 14 Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat, banyak rumah, maka aku ke sana untuk menyediakannya untukmu. Tapi buat apa ke sana Bang? Kalau di sana kita tidak hidup lagi dengan daging dan darah, tapi hidup jadi tengkorak berarti. Sesuai dengan 1 Korintus 15:50. Buat apa ada tempat kalau misalnya cuma tengkorak doang? Kalau menurutku sih itu bukan surga. Kita manusia nih. Manusia itu selayaknya sekarang nih. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya pemikiran, punya rasa, punya cinta. Ketika hidup di kekekalan, ya selayaknya kita hidup sesuai dengan apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Karena bertaburan juga dalil di dalam Bible yang mengatakan bahwa seluruh manusia akan dibalas sesuai dengan perjalanan hidupnya, perbuatannya ketika di bumi. Ada kurang lebih 27 data di Bible yang mengatakan kita semua akan dibalas di dunia, di kehidupan berikutnya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Berarti yang menerima balasan itu nanti adalah kita yang berbuat ini. Bukan tubuh lain. Kenapa dikatakan tubuh kemuliaan? Dikatakan tubuh kemuliaan karena dia dibangkitkan untuk mendapatkan kemudian kebahagiaan. Tubuhnya mulia. Sebab dosa-dosanya diampuni. Sebab tubuhnya sudah suci. Tak ada lagi dosa baginya karena Tuhan telah mengampuninya. Maka kemudian tubuhnya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jasad seperti ini mulia dikarenakan tidak ada lagi dosa pada dirinya. Itu maksudnya, bukan tubuh lain. Ada 27 data minimal di dalam Bible itu sendiri yang menerangkan bahwa Tuhan akan datang membalas manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kalau yang dibalas adalah manusia, berarti yang bangkit manusia dong, lengkap jasad dan rohnya.
Nah, tapi sayangnya di Kristen 1 Korintus 15:50 itu manusia bangkit nanti untuk di surga. Itu tidak ada daging. Yang ada cuman roh, berarti tulang, rambut, kuku dan gigi doang yang ada di sana. Kayak mana itu? Sangar kali, Bang. Oke, Bang Zuma, minta maaf, Oke. pertanyaan saya hanya itu saja. Oke, saudara, thank you. Bang Zuma ya. Sama-sama. Jelas. Hormat, Makasih, salam Bang. dari Papua. Ya, Ya, salam dari Makassar. untuk teman-teman yang lain lagi. Baik, baik, abangku, baik. Bang John. Sehat selalu, Bang. Malam. Terima kasih, Bang. Thank you. Ke surga. Tapi begitu keadaannya. Aduh, aku sih no. Mending aku di bumi aja deh, daripada ke surganya Kristen. Percuma jadi pengikut Yesus, katanya dibalas dengan surga, tapi surganya kayak gitu modelnya. Lama, nggak mau laku. Mending di dunia. Tapi surganya umat Islam, wah keren kali. Itulah makanya kenapa pendeta Lamsenio Baho bilang gini sama aku, Bang Suma, aku tuh mau dosa-dosaku dihapuskan. Makanya aku jadi Kristen, karena aku ingin dosaku ditebus oleh Yesus. Makanya aku masih bertahan di Advent, kata dia. Tetapi aku mau ketika aku nanti bangkit di kehidupan berikutnya, aku masuk di surganya Islam. Aku tanya, kenapa abang mau masuk di surganya Islam? Surganya Islam itu indah. Tubuh masih ada, makan minum masih ada, berumah tangga masih ada, setiap sesuatu yang diinginkan ada. Jadi ya aku lebih baik masuk surganya Islam. Tapi di bumi biarkan saya Kristen. Matamu pingin enak tapi nggak mau kerja, gimana dong? Semangat malam. Halo. Katolik Protestan, abang. Koko. Halo. Koko. Koko. Kokoroyok. Semangat malam. Halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Izin turun balik Bang, aku Muslim. Sabar ya teman-teman ya. Sabar ya. Saudara-saudaraku Muslim. Kita masih mau nyimak dari teman-teman kita Kristen. Halo. Ya? Bisa bicara dia. Coba ulang lagi. Assalamualaikum. Bisa ngomong. Berapa tahun Saya latihan? Saya Muslim Bang, saya Muslim. Sorry. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Asyhadu. Bisa ngomong. Alhamdulillah. Serius ini? Ya, saya sudah Muslim Bang. Oh, Masya Allah. Siapa yang latih? Ustadz saya. Iya, syukur Alhamdulillah. Kita naikkan Ya. non-muslim ya. Ya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mantap kali. Ustadznya bisa juga Ustadz ini. Wow, berbakat kali. Bisa dibuatnya ngomong. Halo, semangat malam.
muslim yang kebanyakan minta, teman-teman. Bisakah yang non muslim aja dulu ya naik? Imran pasti muslim kan? Siti Namira muslim. Aku pastikan itu muslim. Sarifudin. Semangat siang. Yus, bukan selamat siang, malam bang. Semangat siang. Apa? Semangat siang. Oh iya. Udah buka kamera. Katolik Protestan. Itu buka dulu tuh maskermu bang. Buka kameranya. Apa? Buka kamera itu aku udah kirim, silakan. Oke. Apa abang nih nggak buka maskernya gimana sih? Nggak perlu. Tuh masuk ke tema bang. Apa Gimana? Apa mulutnya ada gimana atau gimana gitu? intinya Anda lebih Mulutnya. ganteng dari saya udah. Ini temanya teh. Buat apa ke surga? Hah? Itu temanya tuh. Buat apa ke surga? Loh, aku yang bertanya sama Anda. Anda itu kok tutup mulutnya gimana sih? Nggak pernah lepas itu mulutnya gimana? Anda lebih Apa ganteng. ada yang Iya. soek atau apa itu mulutnya tuh? Iya. Udah aku bilang iya. Ah. Anda lebih ganteng. Iya, tak tanya sama Anda. Sama Anda Iya. tak tanya tuh. Apa Anda tuh nggak pernah lepas dari maskernya itu kayak gimana sih? Iya. Karena saya buruk rupa udah. Kalau saya ganteng kayak abang nih, saya tidak pakai masker. Bukan ganteng dari awalnya bang. Aku tanya sama abang, apa Anda itu nggak pernah buka maskernya itu apa ada sobek atau apa atau gimana sih gimana? Iya, gigi panjang Anda 12 cm. Oke, udah masuk ke tema kita. Tuhan, Buat apa ke oh surga? iyalah. Hah? Buat apa ke surga di Kristen ini? Itu pertanyaan saya itu loh. Begini, pertanyaan saya begini, bang. Iya. Abang ini kok selalu tutup itu kok nggak pernah kelihatan mukanya itu kayak gimana sih? Itu pertanyaan. Bang, saya punya Pertanyaan. persiapan. Saya punya 5 kontainer ini masker. Saya tiap live itu minimal 3 kali. 3 kali saya ganti masker. Yesus yang kau sembah berapa kali dia ganti sempak sudah 2000 tahun? Itu nggak handle sama sekali bang. Itu nggak ada handle-nya. Enggak. Itu begini. Enggak ada sendal. Saya tanya, Ini. Tuhanmu sudah 2000 Iya, tahun tidak pernah ganti sempak. Kenapa? Apa yang disembunyikan di dalam sempaknya ada apa? Kutanya dulu. Tuhanmu kenapa pakai sempak? Itu dalam maskermu. Kenapa Dalam maskermu Tuhanmu apa sih? pakai sempak? Kutanya dulu. Apa yang disembunyikan di situ? Kenapa harus dibungkus bagian selangkangannya? Ada apa di balik sempaknya? Itu Anda kok. Anda yang disembunyikan apa yang Saya udah jawab disembunyikan tadi. dalam- Saya sudah jawab tadi. Sekarang giliran saya bertanya, kenapa Anda heran terkait itu sedangkan Anda punya Tuhan pakai sempak? Apa yang disembunyikan di balik sempaknya? Loh, makanya itu kok pertanyakan bang. Tuhan itu nggak pernah disembunyikan dalam cerita. Iya, di bawah sempaknya itu ada apa? Itu loh pertanyaan saya serius. Iya, saya kan serius loh. Saya udah bilang, Bang. aku punya gigi Bang. panjang, bibirku tebal, Iya. bolong-bolong. Makanya aku pakai masker biar orang nggak pada lari, nggak takut.
Nah sekarang giliran Anda Bang. menjawab. Tuhan Anda pakai sempak Makanya itu apa yang disembunyikan di balik sempaknya? Jawab. Lu kan aneh yang sembunyikan bang. Anak yang Ya udah, Anda sembunyikan dibawa. dalam semak-semak nih. Itu. Anda dibawa. Bem. Ribut sama masker. Tuhan pakai cawan, tidak heran. Tuhan kok pakai can dalam? Kenapa bisa Tuhan pakai can dalam? Apa yang disembunyikan di balik celana dalamnya? Anda pikir itulah. Ngapain masker yang Anda pikirkan? Anda duduk merenung, lihatin itu patung. Apa kira-kira yang ditutupi? Hah? Apa yang ditutupi? Kenapa enggak ini aja langsung? Dibuka aja bagian situ, ada apa? Halo, semangat malam. Hello. Nggak ada yang berkualitas malam ini, teman-teman. Semua kelas jemaat semua ini. Assalamualaikum, selang abang. Pindik lale si Leo bang, pindik Leo. Dia gagal. Mila aja Dendre poli indi na milo. Makasih bang, turun bang. Ya, ya. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek kesini melo si Rio. Mapa di na seleke na. Mapa di ka bang sumaja. Na melo moli ka kasi menderita ama mutarus si pada biasa ye. Oh iya pale bosku. Halo saudaraku. Apa kabar Sinaga? Halo Juma, sebentar Juma. Buka kameranya, Abang. Sebentar. Iya, silakan Bang. Kita chat ya. Iya Bang. Juma. Iya Bang. Oh. Buka kameranya Bang. Halo. Halo. Buka kamera. Loh, kok masturbasi orang ini? Hei. 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 Eh. Kenapa? Gak jelas orang ini. Halo. Buka kameranya dong. Buka kamera. Halo. Halo. Buka kameranya. Halo. Agak sih itu malasa kapang. Ikut dong. Kenapa kita teh? Kenapa masturbasi kok geli sendiri? Assalamualaikum. Waalaikum. Saya turun seribata. Lanjut. Iya. Ini temak kelari ini tepuk nguruk. Enggak
kebagian perpuluhan kayaknya abang ini. Iya. Hah? Nggak dapat perpuluhan? Hah? Halo saudara, saudara busuk, semangat malam. Halo. Kenapa lah batu-batu? Datang-datang teriak-teriak panggil nama aku. Suma. Menderita abang ini kubuat nanti kalau buka kamera. Semangat malam. Selamat malam. Buka kameranya. Oke. Makasih. Halo juga. Ya, apa hari ini? Buat mau apa? debat hari ini? Buat apa Anda ke surga? Tujuannya apa? Menikmati. Apa? Menikmati. Apa itu? Menjadi Apa? raja selama-lamanya. Apa? Jadi raja tengkorak? Kalau kamu baca Wahyu 22, semua orang Kristen akan menjadi raja selama-lamanya. Wahyu 22. Semua orang Kristen jadi raja, lalu prajuritnya, rakyatnya siapa? Baca 22 ayat 5. Iya, Dan rakyatnya malam siapa? tidak ada lagi. Hah? Rakyatnya siapa kalau semua jadi raja? Menjadi raja berarti seperti raja lah kita hidup. Bagaimana mau jadi raja kalau Kita tidak mau ada pergi mana, prajurit? kita mau jumpa siapa, Apa raja mau singa? jumpa keluarga, boleh. Keluarga apa? Ya, kalau mau jumpa dengan bapak boleh. Menghayal terus ini orang Ini. Kristen. 22:5 walaupun Apa? tidak ada lagi, dan mereka akan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Raja tengkorak. Kristen nanti. lebih enak daripada cuma nafsu saja. 72 bidadari, tidak Itu ada aja hidup. Itu aja. Iya, dalam 72 bidadari saja. Nah, Kristen kan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. ngapain Enak mana? jadi raja? Apa? Emang ada rakyatnya? Tidak bilang di sini. Cuma bilang mereka akan memerintah Bung. sebagai raja sampai selama-lamanya. Aku tanya samamu. Kalau Anda jadi raja, tapi ucokmu nggak berfungsi, apa bahagianya? Bahagianya aku bisa berhidup sama bapak aku, mama aku. Mana dalilnya hidup sama mamakmu? Menjadi raja kan kita balik Ya, mana kepada dalilnya? menjadi raja sampai selama-lamanya. Mana Dalilnya dalilnya? menjadi raja, mereka hidup sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya terus siapa rakyatnya kalau ke semua Kristen jadi raja? Rakyatnya siapa? Rakyatnya tidak ada, tak tahu. Jadi, gua Enggak akan lama. tanya lu, siapa Enggak lama, yang bidadari itu? Mana ada bidadari? ku lempar kepalanya nanti lama-lama ini. Bagaimana mau jadi raja kalau tidak ada rakyat? Kita hidup seperti raja.
Kita Raja boleh tidak makan, ada, minum. tidak ada rakyatnya, gimana ceritanya? Hidup seperti raja lah. Cukup makan sedap, hidup makan sedap, minum sedap, jumpa bini, jumpa bapak. Gila kau ya, ikut-ikutan Islam kau. Sekarang gimana ceritanya lu bisa makan kalau ternyata Kristen, Islamnya mana ada tulis gitu? di Kristen kalau Mana bangkit, ayatnya? Kristen kalau bangkit dari kubur itu tidak ada daging, yang ada cuma tengkorak doang. Tidak. Kalau 1 Korintus 15 nomor 50 baca. Baca. Oke. Baca. Bagus. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 50. Iya, baca. Mana siapa bilang tidak ada kok? Kamu menghayal tuh. Oke, saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bahagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak akan dapat bahagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Okey, dengar sini. Sesungguhnya aku menyatakan kepada kamu sesuatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Okey? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan dalam keadaan yang tidak binasa. Kita semua akan diubah. Kerana yang diubah jadi tengkorak. Kamu diubah jadi tengkorak. Diubah menjadi tengkorak manusia karena yang tidak ada boleh daging. mati. Tidak ada lagi daging. Tidak ada daging, tidak ada darah. Ya, ada daging, ada darah yang berbeda. Kau baca tadi, yang tidak bisa mati. Dibaca tadi data 50-nya apa katanya? Darah dan daging tidak boleh mati. Apanya? Coba. Kita tidak akan mati. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Betul? Darah dan daging, bahwa darah dan daging tidak dapat bahagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa akan mendapat bahagian yang tidak ada dagingmu di sana di surga. Yang tidak binasa. Di surga tidak ada dagingmu. Menjadi yang tidak boleh binasa. Di surgamu tidak ada daging kan? Ada. Daging kita tidak boleh dibinasa. Loh, di situ dikatakan. Di situ dikatakan di dalam kitabmu, tidak menempati, tidak ada tempat bagi daging dan darah di surga. Yang boleh binasa diubah menjadi yang tidak boleh binasa. Baca betul-betul. Berarti Anda tidak paham Bible Anda. Di situ dikatakan darah dan daging. Anda yang tidak paham, baca 15:53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang dapat binasa? Daging. Daging, tulang semua bisa binasa. Jadi berarti kalian di sana sudah tak ada daging kan? Tidak boleh binasa. Berarti di sana kalian sudah tak ada daging kan? Dagingnya yang tidak boleh binasa. Daging yang tidak boleh binasa. Kali nipu, pandai nipu. Iya. Pandai menipu. Iya apa? Coba baca Wahyu 1:22 ayat. Mulai 22 lagi. Ayat Pindah 1. lagi. Pindah lagi sudah tiap di situ pindah lagi. Gimana jadi yang tidak boleh binasa? Yaitu airnya jadi air kehidupan. Gak ada urusan, yang pasti Kristen di sana di surganya tidak ada daging yang lagi. Boleh binasa jadi yang tidak boleh binasa. Kristen di sana di surganya tidak ada lagi daging. Kalau tidak mesti ada daging, sebab lalu dia menunjuk kepada aku sungai air kehidupan.
Kalau tidak ada daging buat apa sungai air kehidupan? Buah-buah Itu makanya kehidupan. lucu. Ya, Lucu. buah-buah kehidupan. Lucu tengkorak makan buah. Ya memang ada daging yang kamu hayal tu. Enggak ada Yang daging. kamu Enggak hayal ada yang daging. binasa. Yang binasa berubah kepada yang tidak binasa. Bukan tidak ada daging. Yang binasa Tidak ada daging. 1553. Yang binasa berubah menjadi yang tidak binasa. Tidak ada daging. Bohong. Mana-mana ayatnya tidak ada daging. 51. Kerana yang dapat binasa itu harus mengenakan yang 50. tidak dapat binasa. Dan yang dapat 50. mati itu harus dikenakan yang tidak dapat mati. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu bahwa Saudara-saudara, inilah yang khayalan orang-orang Islam. Khayalan itu Bang Juma. dalilnya begitu. Ya. Khayalan kamu. Lah, dalilnya begitu. Bahwa Dalilnya yang binasa berubah menjadi yang tidak binasa. iya, apa yang tidak binasa itu? Daging yang tidak binasa. Mana ada daging yang tidak binasa? No. Daging dan darah yang tidak binasa. No. Daging yang darah yang tidak Anda binasa. pandai-pandaian. No. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan Yang tidak boleh bisa dibinasa. yang tidak binasa. Apa yang tidak binasa? Apa yang Ya. tidak binasa? Binasa berarti yang boleh merosak lah. Kalau daging itu binasa. Ya, tukar menjadi daging yang tidak bisa binasa. Bagaimana ada daging tidak Dagingnya binasa? yang baik lain. Gimana ceritanya? Sudah jelas-jelas dikatakan Ceritanya dia darah dan makan daging. Roti, Darah dan daging tidak Roti. mendapat bagian dalam kehidupan, kerajaan langit. Ayat kehidupan. Darah dan daging tidak menempati tempat di surga. Ya, yang binasa berubah kepada yang tidak binasa. Uh, pandai-pandaian kalau ditanya. Yang binasa berubah menjadi yang tidak binasa. Iya, itulah yang dimaksud tubuh lain, makhluk lain. Yang pasti darah dan daging tidak menempati tempat di surga. Udah selesai. Halo, selamat Jeffrey. Selamat Jeffrey. Halo. Selamat Jeffrey. Halo. Sudah hampir jam 1 teman-teman. Kita siap-siap untuk rehat ya, istirahat kita ya. Besok lagi kita lanjut. Halo, semangat malam. Halo. Kita istirahat ya teman-teman ya. Kita sudah jam berapa? Berapa jam kita sudah live? 2 jam 23. Oke, sedikit lagi teman-teman. Kita cukupkan 3 jam. Silakan. Non muslim ajukan permintaan. Wow. Tak ada lagi yang mau. Yang multi cuman Islam doang. Nanti kena sentil, nanti malah Bang Suma dikatain nanti. Padahal udah gue bilang jangan naik. Tetap aja keras kepala. Minta naik. Padahal sudah tahu dia dirinya Islam. Banyak yang minta kawan-kawan, tapi Islam semua ini. Halo, semangat malam. Halo. Siapa yang main? Oh ya? Berapa menit? Siapa yang menang?
satu sesi lagi. Tapi yang non muslim yang bisa buka kamera silakan. Bisa lawan saya enggak? Bisa bang, bisa. Naik sini abangku naik. Bisa lawan saya enggak? Mana tadi tuh? Siapa namanya bang? Coba ngetik lagi bang. Karena yang di multi ini rata-rata muslim. RR, saudara RR silakan. Saya tunggu abang minta permintaan naik. Bisa lawan saya enggak? Kata bang RR. Bisa bang, silakan sini bang. Ayo abangku naik sini. Biar kita diskusi bang. Ayo, yuk. Naik bang. Naik sini. Mana tadi? RR atau bukan tadi itu ya? Yang minta permintaan tadi mau naik itu siapa ya? Halo, selamat malam. Gimana kabar bro? Sehat bro? Sehat. Gimana Katolik apa yang Protestan kita bahas amin. diskusinya? Protestan Katolik. Lah berani karena nggak bisa buka kamera. Sok paten. Ya bro, mana sehat? Apa yang mau kita bahas? Ternyata belum bisa buka kamera. Sok paten. Coba bisa buka kamera. Apa yang dikatakan? Buka maskermu dulu. Buka maskermu dulu. Saking takutnya berdebat, berdiskusi, ribut sama masker. Buka maskermu dulu. Giliran pakai akun yang privat nggak bisa buka kamera. Yo, apa yang kita bahas? Mari. Karakter cangkul. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo bang. Silakan buka kameranya bang, silakan. Halo. Buka. Buka kameranya. Teman-teman yang masih sempat ke channel Suma Zulkifli M. Abbas Official, silakan ke sana dulu, subscribe channelnya ya. Halo, semangat malam. Model kacamatanya sih bagus. Halo, semangat malam. Saudara Joe. Halo. Teman-teman, sempatkan subscribe channel YouTube saya dong, Zulkifli M. Abbas Official. Silakan. Biar dia kuat, semakin kuat channelnya. Boleh ya? Muslim banyak kali yang minta permintaan. Saudara Tukinam, kamu nggak bisa buka kamera bang, nggak usah minta. Sok paten kali pun. Cari akun dulu yang bisa buka kamera, baru diskusi sama aku. Teman-teman, subscribe channel saya Zulkifli M. Abbas Official. Halo, semangat malam. Halo. Makasih. Apa sih yang nggak boleh buat Bang Suma? Ais, mantap. Halo kucing. Teman-teman Muslim, batalkan permintaan. Biar saudara Kristen aja naik. Boleh ya teman-teman ya. Naikin aku. Mana tadi? Nong. Oke Nong. Tunggu ya Nong ya. Oke, bismillah. Jumpa kita Nong. Buka kameranya Nong. Gelap bang. Hah? Gelap. Katolik Protestan?
Kristen Bang Zuma. Ya, buka kameranya, silakan. Enggak ah. Kenapa? Enggak. Malu. Kok malu? Mau Itu yang diskusi dibahas. nggak? Itu yang buat apa ke surga itu? Itu judulnya. Iya, buat apa Kristen ke surga, ngapain di sana? Ngapain di sana? Eh, Kalau Bang Zuma ke surga mau buat apa? Aku tanya dulu. aku hidup bersama dengan keluargaku. Kami juga sama hidup dengan Mana? Mana Ayo. mana mana Mana? mana dalilnya? Kan kita Iya. hidup nanti, kan kita meninggal, kita bertemu dengan keluarga. Apaan Ya, sih? Saudara Andere White. Thank you. Andre White, thank you. Apa? Mana dalilnya kalau di Kristen nanti bersama dengan keluarganya di surga itu, dalilnya di mana? Pandai-pandaian. kalau Kalian Bang Zuma gimana? Apa dalilnya? kalian hidup seperti tengkorak di sana, tanpa darah, tanpa daging. Itu kan emang Bang Zuma kalau mati emang bawa jasad, bawa itu tengkorak kan ditinggal di bumi. Kata siapa? Kalau di Islam itu Mbak, mati jasadnya bangkit kembali. Gitu. Itu di Langsung Islam. naik gitu. Lazarus bangkit dengan jasad nggak? Lazarus. Roh lah dia. Matamu. Oh, nggak ada ilmu pun. Kupikir tadi bisa diskusi. Nggak ada ilmunya ternyata. Bangkit dengan roh itu bukan bangkit. Kalau roh itu bangkit bukan bangkit, itu namanya gentayangan. Halo, semangat malam. Teman-teman yang masuk ke YouTube saya, makasih ya. Ini teman-teman TikTok udah pada masuk nih. Soki Play Abbas Official, thank you. Aku kasih kunci biru. Halo? Halo Bang? Tidur, ngorok, istirahat abangku. Semangat pagi. Semangat pagi Bang. Teman-teman di TikTok masuk YouTube, makasih semuanya ya. Halo. Halo saudara Wak. Halo. Nih kembali lagi nih. Jangan diturunin lagi Bang Yo. Ini tak tanya abang gue nih. Halo, Bang Suma, Buka kameramu. yang paling pinter sedunia. Buka kamera. Oke. Emang boleh banget itu. Buka kamera dibilang. Oke. Aku tanya sama Waduh. Sumanya. Serius. Tak tanya sama Sumanya. Abang nih, boleh gak aku bertanya? Bang, jangan takut ya. Jangan takut ya. Kita nih sama-sama manusia loh. Bukannya kamu domba? Loh,
kan Anda kok. Anda itu gimana sih? Nggak ada sopan santunnya loh. Tutup mulut tuh gimana sih? Nggak ada sopan santunnya loh. Lebih nggak sopan lagi. Tuhanmu pakai sempak Anda yang kayak nggak manusia. sopan. Bro, secara manusia itu harus pertatapan muka itu buka masker gitu. Bukannya ditutup. Kalau ditutup itu apa ada yang sobek atau apa kayak kan kita tahu semua gitu loh. Kan Coba. tadi sudah ku jawab tadi, Bung. Iya, tahu sih. Tapi heran karena kau gue. Heran banget. kok heran? Herannya Kalau tuh Tuhan, kalau Tuhan pakai sempak kamu gak heran? loh. Kan Anda juga. Kalau Anda, Tuhan pakai sempak Anda nggak heran? Woi, Tuhan pakai celana dalam Anda nggak heran? loh, kan Anda itu kan pakai celana yang dalam itu disumpit itu kok. Nemu. Nah, itulah kalau kambing melahirkan anak mirip manusia. Sosokan main TikTok. Sosokan main TikTok. Keturunan kambing. Orang tanya malah aneh. Thank you teman-teman. I love you all. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Naik kita di sini. Kita berdiskusi baik-baik. Silakan. Menaik tapi Islam nih yang banyak minta permintaan. Gimana dong? Batalkan permintaannya dulu ya teman-teman muslim. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Iya, silakan. Katolik, Protestan, abang ini? Hindu aku Bang. Hindu? Kok bisa Hindu? Siapa itu ngorok? Wih. Wih. Kayak sapi dipotong. Malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan? Nggak Katolik, nggak Protestan Bang. Jadi apa dong? Udah? Muslim. Oh, Muslim. Iya Bang Zuma. Iya. Bang, sebetulnya antara surga itu tidak pas juga itu Bang Zuma. Karena surga itu berasal dari kata swarga loka, bahasa Sanskerta. Pengertiannya sudah ada dalam bahasa Sanskerta itu. Tempat berdiam dewa dewi. Nah, sebetulnya sebutan surga itu tidak tepat juga kalau untuk orang agama-agama di luar yang menggunakan bahasa Sanskerta gitu maksud saya Bang Zuma. Kalau di Islam antara surga dengan jannah itu berbeda. Karena jannah itu berasal dari kata al-jinan, artinya kebun yang rindang. Nah, dan itu kan pada tingkat awam. Jadi kalau dikatakan orang ke surga membawa jasmani atau jasad, itu butuh kajian yang dalam menurut saya itu. Kan itu pada ke tingkat orang awam itu ya. Surga yang sesungguhnya itu kalau dikisahkan sama Nabi tidak akan mampu imajinasi manusia untuk menangkapnya. Makanya itu adalah al-jannah dalam konteks manusia. Jadi Tuhan menyesuaikan dengan pemahaman manusia gitu loh. Kalau yang sebenarnya enggak gitu juga, karena tidak terjangkau oleh parameter pemikiran manusia. Itu yang ingin saya komentar itu Bang Zuma. Oke, makasih banyak ilmunya Abang. Luar biasa Abang ini. Terima kasih.
Thank you. Makasih ya Bang ya. Ya bang, sami-sami. Oke, siap. Makasih, izin diturunkan ya. Siap Bang Zuma. Oke, makasih. Terangkanlah begitu kepada Oten, kalau tidak dilempari pakai panci. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Silakan Saya mau teman. tanya nih Bang. Apa itu? Maaf ini Bang, ini kan saya lagi di hutan ini Bang. Di hutan. Keadaannya gelap nih Bang. Iya, hati-hati ular kobra masuk di celana. Iya, siap Bang. Oke. Nah, saya kan mau tanya nih Bang. Apa itu? Saya mau tanya bagaimana pandangan kita itu untuk saya tidak bertanya untuk kita, saya bertanya untuk Anda. Saya fokuskan sama Anda itu bagaimana kemudian kita untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Buktinya Ya. Tuhan itu ada, adanya alam semesta ini. Secara psikologi Bang. Psikologi. Secara logika Bang, secara logika aja Bang. Secara logika. Psikologi lagi, aduh, logika Bang. Ya, gimana logika? Bagaimana Bang Zuma itu bisa meyakinkan saya bahwa Tuhan itu ada, Bang? Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Waduh, kurang relevan sih buat saya. Loh. Jadi yang mengadakan alam semesta ini siapa? Kalau saya pertanyaan kan saya kan Tuhan Bang, bukan bumi Bang. Iya. Anda kan bertanya apa bukti Tuhan itu ada? Bukti Tuhan itu ada adanya alam semesta ini. Menurut Anda siapa yang menciptakan alam semesta? Begini bang. Bagaimana abang bisa meyakinkan saya bahwa Tuhan itu ada Bang? Dengan Anda melihat alam semesta ini, kalau Anda punya akal sehat, Anda akan sampai kepada Tuhan bahwa kesempurnaan aspek unsur kehidupan di atas muka bumi ini yang menyusunnya itulah Sang Maha Kuasa, nggak mungkin manusia. Itulah yang disebut Tuhan. Meskipun gitu ya, Bang? kita tidak melihatnya. Nah, oke. Bagaimana cara abang buktikan bahwa yang ciptakan bumi itu Tuhan yang abang percaya itu? Makanya Tuhan saya itu tidak berupa makhluk. Saya tidak menyembah manusia, saya menyembah pencipta manusia. Dengan saya menghadap kepadanya. Allahu Akbar. Duhai Dikau yang maha besar. Pasti melihat dan bahwa mendengar. itu memang ada Bang. Loh, secara logika, secara kan Islam itu agama yang... Sekarang gini. Oke. Kalau Anda melihat jejak sapi tanpa melihat sapinya, apakah Anda percaya bahwa ada sapi? Konteksnya beda lagi Bang. Itu kan susah karena kamu nggak mau ditanya. Itu masalahnya. Kalau Anda melihat jejak sapi, apakah Anda boleh yakin bahwa ada sapi meskipun Anda tak melihat sapinya? Ya, oke. Anda memberi pertanyaan begitu, Bang. Oke, bagaimana kalau saya beri pertanyaan, bagaimana Jawabannya mana? Kan... Jawabannya mana? Ketika Anda melihat jejak sapi, apakah Anda boleh berpikir, oh ada sapi, meskipun Anda tak melihat sapinya? Ya kan nggak mungkin lah ada jejak kalau nggak ada sapi Bang. Nah sekarang pertanyaannya bukan begitu. Ketika Anda melihat jejak sapi, meskipun Anda tidak melihat sapinya secara fisik, tapi apakah Anda dengan melihat jejaknya ini, Anda meyakini bahwa sapi itu ada? Tapi yang saya mau itu Bang, Anda membuktikan bahwa Tuhan itu ada.
Saya ulang pertanyaan saya. Ketika Anda melihat jejak sapi tanpa melihat sapinya, apakah Anda yakin bahwa sapi itu ada? Karena Anda sudah melihat jejaknya. Oh, ada sapi di sekitar sini. Buktinya ini ada jejaknya. Apakah Anda percaya? Bahas Tuhan kok malah bahas sapi sih bang. Udah, Anda di bawah. Angga nggak layak diskusi dengan saya. Oke, siap. Kau ke gereja. Cipok lubang pantatnya. Cipok gitu lubang pantatnya pendetamu. Kamu kalau punya akal sehat, dengan kau melihat kemudian jejak sapi, tanpa melihat sapinya kau meyakini sapi itu ada. Apa buktinya sapi itu ada? Lah ini jejaknya ada. Meskipun Anda tidak melihat sapinya. Begitu juga pencipta langit dan bumi. Mana jejak pencipta langit dan bumi? Ya ini diri kita nih. Ini jejaknya. Emang siapa yang menciptakan kita ini? Siapa yang mengadakan kita? Mamakmu? Gak mungkin. Melihat siang dan malam itu jejak Tuhan. Melihat gunung, melihat sungai, laut, bumi ini Anda lihat. Hamparan yang ada, naik pesawat Anda lihat ke bawah. Betapa indahnya planet kita ini. Itu jejak Tuhan itu ada, kuclok. Meskipun kau tak melihat Tuhan itu, tapi karena dengan melihat kemudian jejaknya, maka Anda akan sampai kepada Tuhan jika akalmu berfungsi. Tapi sayangnya kamu Kristen kan? Nah, susah itu kalau kau Kristen. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Halo. Iya bang. Katolik Protestan. Ya. Katolik Protestan abang. Gimana? Agama Katolik atau agama Protestan? Saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Yahudi dong ya. Saya nggak jadi patokan Yahudi entah apa itu. Intinya saya pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu kan praktisi Yahudi berarti. Praktisi Taurat. Itu bukan urusan Anda. Saya mengikut Yesus. Jadi alasan Anda. Enggak, kita dialog. Kok jadi emosi kau ini? Kebanyakan garuk pantat. Buka kameramu dulu. Mengikut Yesus makan babi. Mana ceritanya? Daripada kau pengikut Muhammad. Kenapa? Ambil apa? Kenapa? Babi, makan babi. Itu bukan urusan Anda. Ini bukan masalah urusan atau bukan urusan. Anda telah melakukan penipuan terhadap diri Anda dengan mengaku pengikut Yesus, tapi Anda makan babi. Bagaimana dengan yang lain? Lalu ulama Anda. Tidak makan babi, tapi makan perawan. Nggak nyambung Anda itu. Anda mengatakan pengikut Yesus. Yesus tidak makan babi. Anda makan babi. Ya udah, kamu ke gereja, cipok lubang pantat pendetamu biar kau lebih dungu lagi sampai kau mati. Itu aja kok bego. Kau ditanya baik-baik, sensian kau. Pengikut Yesus kok makan babi? Marah dia dibilang gitu. Emosi dia, teman-teman. Emosi dia. Bukan urusanmu. Mau bertengkar kau rupanya. Mau bertengkar jangan kesini. Di gereja kalau kau mau bertengkar mungkin di sana bagus bertengkar. Kau ngaku pengikut Yesus, ku bilang kalau kau pengikut Yesus kenapa kau makan babi? Terus kenapa kau marah? Apa urusanmu? Dompala Kardoba. Mana ada itu urusanku? Aneh memang kalian ya, aneh. Kau diajak diskusi baik-baik, ditanya,
Kalau kau pengikut Yesus, kenapa pula kau itu makan babi? Atau urusanmu katanya. Oh, berarti Anda sakit. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ayo. Ini muslim. Dibilang non-muslim. Muslim pula tuh yang minta naik. Ah, ini pasti pintar ini. Dari namanya pasti pintar. Kalau ku tengok namanya abang ini, Silitong Johan, guys, cantik namanya ini, bagus. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Malam juga. Musiknya bisa dimatikan tidak? Musik. Musik apa itu bang? Musik orang pesta itu bang. Oh, nggak bisa. Siap. Oke, abang Katolik Protestan. Protestan bang. Bisa jelaskan apa tujuan Anda ke surga? Ya tujuan ke surga. Iya. Ya tujuan ke surga ya. Kita nggak tahu bang. Tujuan kita mau ke surga ngapain? Lah, jadi ngapain ke sana kalau nggak tahu? Ya minimal ada petunjuk bang. Minimal ada petunjuk. Anda di surga ngapain? Belum pernah kita ke sana gitu. Saya tidak tanya Anda pernah ke sana atau tidak pernah. Saya tanya Anda ke surga nanti menurut agama Anda di sana Anda ngapain? Ya muji dan memuliakan nama dia. Memuji. Gimana Anda memuji? Dalam kehidupan kekal memuji gitu. Memuji aja. Iya. Hah? Iya. Dalam kehidupan kekal Anda cuma memuji. Itu surga apa neraka sih? Haleluya, 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 haleluya gitu. Hah? Dalam kehidupan kekal Anda begitu? Iya. Itu surga apa neraka? Itu surga apa neraka? Surga lah bang. Surga begitu modelnya. Terus bagaimana Anda bisa memuji sementara Anda hanya tengkorak tanpa daging? Jadi kalau di surga abang gimana bang? Kalau di surga saya jelas Al-Quran surah At-Tur ayat 21, kami bersama dengan keluarga berkumpul bahagia bersama dengan anak-anak kami, istri kami. Itu di surga kami. Hidup kekal seperti kehidupan di bumi, bersosialisasi. Dipertemukan kami dengan anak istri kami. Nah, sedangkan di pesta seks. Pesta seks, nggak ada pesta seks. Dia orang ustadznya sudah minta maaf. Nah sekarang ketika berbicara mengenai surga Anda di 1 Korintus 15:50, orang Kristen itu nanti bangkit tanpa daging. Gimana itu? Memuji tanpa daging, bibirnya gimana? Nggak bisa ada suara. Pita suara sudah tak ada. Kemudian tenggorokan nggak ada, usus nggak ada, lidah nggak ada. Gimana mau memuji? Tinggal tengkorak dengan gigi. Gini bang. Baca bang. Coba dibaca. 1 Korintus 15:50. Ayatnya.
Di situ dikatakan oleh Paulus, saudara-saudaraku, kata Paulus. Saudara-saudara, ketika dinyatakan saudara-saudaranya Paulus, di sana tak ada lagi, di surga itu tidak ada lagi darah dan daging. Inilah yang hendak aku katakan kepadamu, bahwa nanti di surga daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti yang ada cuma tengkorak doang bersama dengan gigi dan juga rambut serta kuku. Itu apa bang? Surganya kok begitu kali? Bang, baca bang ayatnya bang. Kan tadi sudah ku baca abangku. Baca ayatnya dulu. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, bahwa di surga darah dan daging tidak akan memiliki tempat, tidak akan memiliki kemudian tempat mendapat bagian dalam kerajaan surga. Darah daging berarti Anda hanya ada tulang. Ngeri kali ajarannya kok cuman tulang doang. Gimana dong? Tubuh kemuliaan. Kalau di surga itu tubuh kemuliaan. Mau tubuh kemuliaan ke, mau dengan kehancuran ke, yang pasti menurut dalil Kristen tidak ada daging di surganya. Jadi bang, jadi kalau itu 72 bidadari itu gimana tuh bang? Kalau di surga itu, coba abang ceritakan dulu. Di surga memang ada percintaan di surga. Seperti Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di dalam Matius 19 nomor 29. Gak ada masalah itu, gak ada masalah. Istri itu bukan sesuatu yang menjijikkan. Istri itu bukan sesuatu yang memuliakan. Istri itu salah satu kesempurnaan manusia. Salah satu kemuliaan manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berpasangan. Adam ketika di Eden diciptakan baginya perempuan supaya berpasangan. Nah, kalian juga di surga kalian kalau masuk di sana jadi tengkorak percuma pun kan. Kamu tidak mengenal anakmu, tidak mengenal istrimu lagi, tidak mengenal ayah ibumu lagi. Kalau aku sih nggak mau ke surga seperti itu. Surga apaan itu? Surga jangkrik itu. Surga kok makhluk isinya semua tengkorak. Berarti kalau di surga itu kalau kita ngewek nanti di surga bang, berarti punya anak lah nanti lagi di surga. Bagaimana mungkin Anda ngewe, Anda tengkorak di sana? Anda jadi tengkorak di sana. Maksudnya kalau surga, ya paling tidak kami ngewe, Anda tidak. Paling tidak kami ngewe, Anda tidak. Berarti, ayo. Berarti jangan lagi di surga lagi. Kenapa? Keturunan lagi di surga. Keturunan Ya lagi enggak. punya anak gitu di surga. Kalau Anda mau anak, dikasih anak. Kalau tidak, tidak. Ayo. Tapi udah ngewe bang, kalau udah ngewe berarti Iya, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Kalau mau anak silakan, kalau tidak mau anak nggak apa-apa. Sekarang jadi masalah di Anda. Anda jadi tengkorak. Ngapain di surga jadi tengkorak? Di Islam tubuhnya ada masalah utuh. sih kalau tengkorak. Itu masalah sih. Pokoknya di surga. Sementara di surgamu kau jadi tengkorak. Nggak ada dagingmu. Apa itu? Itu surga atau neraka sih? Hah? Di surga cuma ada tengkorak. Tepuk tulang, memuji-muji Tuhan, menghormat pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Gimana? Haleluya. Itu bukan surga itu neraka itu, siksaan itu namanya. Kalau apa? jadi daripada ngewek lagi di surga, punya Iya, anak lain lagi. Enggak
Enggak masalah. Kenapa Anda hidup di surga tapi tengkorak? Yesus di surganya Yesus, Kalau lahir lagi juga murid-muridnya dulu. Di surganya Yesus, murid-muridnya mendapatkan 100 istri. Dalilnya mana? Matius 19 nomor 29. Sedangkan di surganya Kristen tidak dapat apa-apa. Jangankan istri, daging aja di Kristen surganya nggak ada daging. Anda makhluk tengkorak. bilangnya surga. Tadi surga. Sahabatku Aquarius, I love you full, syukran. Di surga Kristen, saya umumkan lagi ya. Di surga Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. Yang ada cuma tulang, berarti tengkorak. Iya, nggak masalah. Pokoknya masuk surga. Masuk surga cuma tengkorak. Nggak masalah sih. Nah, terus nikmatilah surgamu itu. Nikmatilah surgamu tuh, jadi tengkorak di sana. Dalam kehidupan kekal Anda menjadi tengkorak dan memuji kepada Tuhan Anda. Ya silakan aja. Kami juga begitu. Kami di surga kami bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan istri kami berbahagia di surga. Yes, kelas dong, beda dong. Sahabat Aquarius, syukran, I love you full. Bang, apa? Ya jelas beda. Kalau masalah iya beda. Sama di surganya Islam dapat 72 bidadari. Di surganya Yesus pengikutnya dapat 100 istri. Di Kristen cuma dapat tulang doang. Udah, Anda dibawa. Iya udah nggak masalah. Anda dibawa. Daripada sakit kuping. Surganya Yesus dengan muridnya 100 istri. Dalilnya Matius 19 nomor 29. Jangan baca terjemahan Indonesia. Baca original teks. Surganya Islam jelas 72 bidadari. Mereka berbahagia di surga. Bidadari ini adalah pelayan-pelayan. Sedangkan pasangan kami itu adalah istri-istri kami yang ada di surga, yang ada di bumi hari ini. Mereka permaisuri terus dan dayang itu hanya pelayan-pelayan kami aja. Mantap toh? Mantap. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Di Kristen tidak ada daging di surga. Tidak ada darah juga di surga. Bayangkanlah sudah itu. Kalau orang waras mana mau dia hidup di kehidupan kekal. Kalau cuma hidup sehari sejam, bolehlah coba-coba jadi tengkorak deh sejam. Ini bukan sejam, Cuk. Ini hidup kekal dengan model tubuh, bukan tubuh, dengan model diri. Cuma ada tengkorak doang. Ayo saudara-saudara Islam yang mau di surganya jadi tengkorak, silakan. Fasilitas disediakan oleh Paulus. Yang mau ke surga, di mana surganya hanya ada tulang dengan gigi dan rambut serta kuku, dan di sana kerjanya cuma memuji-muji. Ya, gigi aja, gertakan gigi aja kan, karena nggak mungkin ada suara memuji. Kenapa? Karena tidak ada lidah, tidak ada bibir, berarti gigi aja. Bunyinya begini aja dia. Tak 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 tak. Bayangkan kalau orang berkumpul 1 miliar tak tak tak. Serentak kan? Tak 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 tak. Pernah dengar suara suara bebek? Itu 100 bebek, 1000 bebek. Ini tulang dengan tulang, gigi dengan gigi dikasih ketemu 1000 orang saja, itu udah pending itu. Ini 2 miliar lebih. Tulang gigi dengan tulang gigi. Iya kalau cekek-cekek suaranya, kalau bukan cekek-cekek. Cobalah. Mau masuk surganya begitu. Mending di dunia terus daripada ke surganya begitu. Gila ya? Gila kan? Allahu Akbar.